tempat kudusmu, ku cari kedamaian hanya ada padamu. Bawaku masuk ke hadiratmu dengan darah domba yang kudus. Bawaku masuk ke hadiratmu, kuduskan hidupku bagimu. Bawaku masuk ke hadiratmu dengan darah domba yang kudus. Bawaku masuk ke hadiratmu, kuduskan hidupku bagimu. Kuduskan hidupku
Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Yesusku yang sangat baik. Siang ini aku bersyukur dan bersyukur. Berterima kasih buat kasih setiamu yang boleh kurasakan. Terpujilah Engkau Yesusku. Termulilah Engkau Bapa, karena Engkau Yesus adalah Tuhanku dan panutanku. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu memohon kepada Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bertempat di hati saya, karena aku mau saat ini akan menyampaikan RSSP ke komunitas TRC kami yang dipimpin oleh Pak Atta Sorimonggo. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini dan hadirlah di hatiku. Biarlah Engkau yang menuntun bibir mulut hamba-Mu ini dan menguasai pikiran hamba-Mu ini, supaya bisa berbicara sesuai dengan kehendak-Mu. Curahkanlah Tuhan Roh-Mu di tempat ini. Saya siap menerimanya. Biarlah kuasa darah-Mu menutup bungkus saya dan penguasa-penguasa langit aku tengking, ikat, patahkan, keluar dari tempat ini hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, aku menyerahkan RSP ini. Terima kasih Tuhan. Pujilah Engkau selama-lamanya dan selama-lamanya. Dalam Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya, Shalom Pak Atta. Shalom para sahabat TRC yang terkasih. Saat ini saya menyampaikan RSP modul 2 dan putaran kedua dengan tema sedikit saja yang masuk surga. Definisi surga buat pribadi saya yang saya tahu adalah kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Pintu yang sesak, menurut pengertian saya, adalah menggambarkan kebenaran firman Tuhan yang harus kita ketahui
kita turuti, kita pahami, dan kita lakukan. Taat kepada perintah, menguduskan anggota tubuh, terlebih menguduskan hati. Bagi orang yang sudah mengerti firman, pintu sesak ini pasti sudah mengerti apa itu sebenarnya. Tapi bagi orang kaum awam yang tidak mengerti firman, untuk mengerjakan ini sangat sulit. Menurut yang saya alami, realita sehari-hari, saya mencontohkan seperti kaum Kristen atau saudara-saudara kita yang Kristen yang hanya mengerti bahwa pengharapan surga itu adalah dengan melakukan beribadah setiap minggu ke gereja, memberikan perpuluhan. Sudah, kalau menurut perasaan dia sudah lengkap, hanya itulah kebaikan. Dan dengan melakukan sekali seminggu itu aja beribadah dan rajin beribadah, itu sudah akan masuk surga. Namun sebenarnya belum ada apa-apanya itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berkata melalui pintu yang sesak itulah jalan untuk masuk surga. Bagi orang yang sudah, tentunya yang sudah melakukan semua segala perintah Tuhan. Tetapi bagi orang yang belum mengerti firman, hanya taunya ke gereja sekali seminggu sudah masuk surga, itu sangat berat dia lakukan. Karena roh itu tadi, Roh Kudus itu tadi tidak menuntunnya, atau mungkin dia tidak pernah diajarkan bagaimana kedalaman daripada firman Tuhan. Ya hanya sebatas khotbah, tidak ada seperti pengajaran yang seperti diajarkan Pak Atta kepada kita di RC. Nah, itu sangat minim. Sampai sekarang saya lihat tidak ada yang seperti itu. Hanya di komunitas kita inilah. Nah, kalau kita berkata seperti itu kepada mereka, pasti mereka merasa asing. Katanya kita, ya kamu ini loh, kayak udah bisa aja seperti Tuhan Yesus, kayak udah bisa aja begini begitu, bla 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 dan bla. Terkadang kita malas untuk berdebat, karena yang mereka katakan bukan sebenarnya gimana ya, bukan ada seperti itu, tapi malah terkadang menghujat kita, mengatakan bahwasanya kita ini sok-sokan gitu. Karena yang dia tahu, saya sama seperti saya itu nggak pernah sekolah teologi ya. Jadi kalau merasa pikiran mereka karena orang hanya pendeta aja lah yang bisa mengatakan seperti itu, dan mereka termotivasi hanya pendeta lah yang wajib mengatakan seperti itu. Padahal bagi Tuhan itu udah sangat salah. Karena Tuhan berkata, bukan pendeta, bukan penginjil, dan bla 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 yang lainnya. Tetapi siapapun dia yang memberikan hatinya kepadaku dan melekat kepadaku, dan dia yang mencari aku, yang rindu dan haus akan firman-Ku, nah itulah yang bisa diterima Tuhan. Jadi
eh, menurut saya pintu yang sesak ini adalah harus, supaya kita bisa melaluinya, harus bisa patuh dan taat serta menguduskan hidup supaya bisa melalui pintu yang sesak ini, karena tujuannya ke surga. Nah, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk ke sana melaluinya. Benar, orang tidak mau seperti apa yang kita lakukan. Dia tidak mau untuk melakukan bayar harga. Misalnya seperti ber-PPW, harus bangun pagi sekali, berdoa siang, berdoa pagi, atau susah untuk memaafkan orang. Jika ada orang yang minta maaf kepada dia dengan kesalahannya karena dia masih tersakiti, pasti dia tidak mau memaafkan. Dan hanya pekerjaan dunia inilah yang dia lakukan dengan alasan jangan berlebih-lebihan. Nah, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju ke sana, kepada kehidupan. Iya, mungkin 10 hanya 1 yang bisa melewati jalan yang sesak dan sempit ini. Kenapa? Karena nggak berani bayar harga, nggak berani menyatakan kebenaran, atau memang tidak mengerti, tidak ada yang mengajari. Banyak orang yang melakukan hanya kehidupan sehari-hari, maka lebih banyak orang yang menuju jalan yang lebar tadi, yang luas tadi. Tetapi konsekuensinya atau konsekuensinya adalah neraka. Tujuannya adalah neraka. Kasihan. Hanya 1. Itulah contoh. Artinya hanya sedikit sekali. Itu bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau saya perhatikan terkadang beribadah di gereja itu, saya perhatikan dengan hanya seremonial dari depan disampaikan. Aduh, saudara-saudaraku ini sudah merasa benar, atau sudah bisalah kepada kehidupan yang kekal. Terkadang hati saya menangis dan menjerit, Tuhan, ampunilah kami, ampunilah semua jemaat-Mu yang gak mengerti apa-apa. Artinya kalau bisa saya katakan, terkadang seperti domba yang sesat gitu, yang kurang pengajaran dan kurang pengertian tentang firman Tuhan. Jika ini sedikit pengalaman kehidupan saya tentang menyampaikan firman di gereja, apa yang saya sampaikan di depan altar, di atas altar kepada jemaat kalau beribadah umum di gereja, apa yang saya sampaikan sesuai dengan firman, sesuai dengan yang diajarkan oleh pimpinan kita, Pak Atta. Terkadang mereka mencibir saya
karena terlampau terkadang dalam yang saya sampaikan dan saya menegur dengan firman tadi, terkadang mereka mengatakan sepertinya mencibir, pandangan sinis. Terkadang ada yang menyampaikan saya itu berlebihan. Saya hanya menerima aja. Kadang sahabat yang lain menyampaikan ke saya dengan ucapan-ucapan jemaat lainnya. Saya hanya katakan, sudah tidak apa-apa. Nanti juga dia tahu akan kebenaran firman. Itulah yang saya katakan. Namun hati saya menangis, mengatakan, Tuhan Yesus, ampunilah jemaat-Mu ini, karena mereka tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena kebenaran firman Tuhan sangat jarang disampaikan dengan benar. Itulah yang saya alami. Kasihan, padahal firman Tuhan itulah menaati semua firman Tuhan. Itulah sebenarnya makanan rohani kita. Jika itu digambarkan seperti pintu yang sempit, karena terkadang kita tidak mampu untuk melakukan semua perintah-perintah Tuhan, maka orang tidak sanggup terkadang melakukannya, dan mereka hanya banyak berleha-leha, bersantai-santai. Itulah di firman ini. Dan sedikit orang yang masuk, sedikit orang yang mendapatinya. Tidak akan banyak yang masuk ke sana karena sempitnya jalan ke sana. Karena mereka tidak mampu melakukan firman Tuhan tersebut. Maaf saudaraku, bukan mengatakan saya itu sudah memang benar-benar bisa melaluinya, tapi saya sedang berusaha. Saya sedang melakukan, tetap berusaha melakukan kudus, tetap menguduskan hati, supaya pribadi saya bisa melalui pintu yang sempit dan sesak itu. Saya menggambarkan diri saya sendiri. Nah, tujuan hidup sama yang dikasih tahu atau yang diseringkan Faata adalah tujuan hidup kita adalah surga yang abadi. Karena di sanalah tempat kita, bukan di bumi ini. Di bumi ini kita hanya menumpang. Maka jika orang bisa melalui pintu yang sempit itu, jika orang semua bisa mengerjakan segala sesuatunya firman Tuhan, pasti banyak yang masuk ke surga. Tetapi karena di firman ini sedikit orang yang mendapatinya, karena orang tidak dapat melakukan semua kehendak Bapa, maka sedikitlah orang Kristen yang masuk ke sana. Itulah kehidupan yang kekal. Surga itu adalah janji Bapa, maka kita berpengharapan akan semua ke sana. Lukas 13 ayat 23 berkata, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Itulah pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Yesus
Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Yesus menjawab, berjuanglah untuk masuk pintu yang sesak itu. Kalau kau tidak berjuang, tidak akan masuk. Tetapi kalau bertahan di kehidupanmu sampai Tuhan Yesus datang, atau sampai Dia yang menjemput, atau kita dipanggil sebelum Yesus datang, didapatinya sudah kudus dan hidup benar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kenapa tidak dapat? Karena tidak mau membayar harga, tidak mau menuruti semua perintah Tuhan, tidak mau menaati semua apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Maka hanya sedikit saja yang dapat masuk ke surga. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Wow. Inilah perjuangan hidup kita selama ini. Maka Pak Atas selalu mencereweti kita, supaya kita ada tertulis di kitabnya nanti, supaya kita masuk di antara yang sedikit ini, supaya kita terpilih. Itulah yang saya pahami tentang modul 02 ini. Mohon maaf saudaraku dan sahabatku, kalau perkataan saya ada yang kurang pas di penyampaian RSPP saya ini. Mohon dimaklumi ya sahabat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bawaku masuk ke hadirat-Mu dengan darah domba yang kudus. Bawaku masuk ke hadirat-Mu, kuduskan hidupku bagimu. Bawaku masuk ke hadirat-Mu dengan darah domba yang kudus. Bawaku masuk ke hadirat-Mu,